Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniska Nurlatifah. Saya akan mempresentasikan diagnosa CKD-ONHD. Keluhan utama, pasien datang dari IGD dengan diagnosa medis CKD-ONHD. Sesak nafas sudah lama memberat 3 hari yang lalu. Pada dini hari jam 23.42, pasien mengatakan sesak nafas, pusing, lemas, dan mual. Intervensi keperawatan yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan pola nafas membaik, dyspnea selang cukup menurun, penggunaan otot bantu, frekuensi nafas, kedalaman nafas, pemanjangan fase ekspirasi. Intervensi keperawatan yaitu manajemen jalan nafas. Observasinya memonitor pola nafas, frekuensi, kedalaman, usaha nafas, memonitor nafas tambahan, memonitor sputum jumlah warna terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas dengan head lead dan chin lead. Edukasi, anjurkan asupan cairan 200 ml per hari, ajarkan teknik batuk efektif. Kolaborasi pemberian bronchodilator. Diagnosa kedua yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan. Yang pertama adalah keluaran urin, edema, ansietas, tekanan darah, berat badan. Manajemen hipervolemia, observasi, identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik, monitor intake dan output cairan. Terapeutik, timbang berat badan setiap hari pada waktu yang sama. Batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala, tempat tidur 30-40. Edukasi, anjurkan melapor jika haluran urin kurang dari 0,5 mg jam dalam 6 jam. Kolaborasi pemberian diuretik, kolaborasi penggantian kehilangan kalium akibat diuretik, kolaborasi pemberian continuous renal terapi. Diagnosa ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perfusi perifer dapat meningkatkan L020 dengan kriteria edema perifer, kelemahan otot, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, warna kulit pucat, durgur kulit. Perawatan sirkulasi, observasi, periksa sirkulasi perfusi, identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi. Terapeutik, hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Edukasi, anjurkan berhenti merokok, anjurkan berolahraga rutin. Diagnosa ketiga yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas dapat mengikuti meningkat. Kriteria hasil: tekanan darah, keluhan lelah,
frekuensi nafas, saturasi oksigen, kekuatan tubuh bagian bawah. Manajemen energi, observasi, monitor pola dan jam tidur, monitor kelelahan fisik, terapeutik, fasilitas duduk di sisi tempat tidur. Lakukan latihan rentang, gerak pasif dan aktif. Edukasi, anjurkan tiara baring. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Setelah dilakukan tindakan perawatan, tingkat ansietas. Kriteria hasil: verbalisasi kebingungan, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi, perilaku gelisah, pola tidur. Redukasi ansietas, observasi, identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Terapeutik, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Implementasi hari ke-1 yaitu memonitor frekuensi irama, kedalaman, dan upaya nafas, memonitor pola nafas, memonitor saturasi oksigen, mendokumentasikan hasil pemantauan. Respon pasien mengatakan sesak nafas, DO-nya penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, tekanan ekspirasi menurun, eksklusi dada menurun. Yang diagnosa kedua yaitu memeriksa tanda gejala hipervolemia, memonitor TTV. Respon pasien mengatakan merasa lemah. Pasien mengatakan mengeluh haus, frekuensi nadi meningkat, tekanan darah menurun, volume urin menurun, suhu tubuh meningkat. Memeriksa sirkulasi perifer, memonitor panas, kemerahan, nyeri atau bengkak ekstremitas. Respon pasien mengatakan kaki sudah bengkak sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. DO, pasien tampak warna kulit pucat, pasien tampak akral teraba dingin. Implementasi hari ke-1 mengobservasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas, mengkaji adanya faktor yang menyebabkan kelelahan, memonitor pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat klien. DS, pasien mengatakan sering merasa sesak nafas setelah melakukan aktivitas. Hari kedua, implementasi menganjurkan klien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah, mengkolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas atau tidur. Respon pasien, keluarga pasien mengatakan mengetahui cara penggunaan oksigen di rumah apabila pasien membutuhkan bantuan oksigen. DO-nya tidak ada. Diagnosa kedua, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat. Batasi asupan cairan dan garam. Pasien mengatakan lebih nyaman dengan posisi kepala tinggikan. Pasien mengatakan akan mencoba untuk membatasi cairan dan garam serta mengikuti anjuran diet yang disarankan untuk pasien. Hari ketiga yaitu implementasi, mengkolaborasi pergantian kehilangan kalium akibat diuretik. Yang diagnosa kedua menganjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur, menganjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi. Yang ketiga yaitu melibatkan keluarga dalam membantu aktivitas pasien, menganjurkan keluarga untuk memberikan penguatan positif. Evaluasi keperawatan. Pasien mengatakan masih terasa sesak nafas. Pasien mengatakan lemas. O-nya pasien lemah. Masalah pola nafas tidak efektif teratasi sebagai lanjutan intervensi. Diagnosa kedua, pasien mengeluh kaki bengkak. Pasien mengatakan masih belum BAK selama 3 hari. Pasien tampak mengalami edema ansietas. Masalah belum teratasi hipervolemia.
Yang terakhir, pasien mengatakan akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam sebelum melakukan cuci darah. O-nya, pasien dapat melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan baik dan benar. A-nya, masalah ansietas teratasi sebagian. P-nya, hentikan intervensi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.